Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Lutfi Radian di channel Drifto Gaming. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai suatu teori atau materi, yaitu mengenai hukum perikatan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan perikatan. Jadi, perikatan itu adalah suatu hubungan ya antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, di mana di dalam perikatan tersebut adanya suatu harta kekayaan. Dan daripada itu adanya suatu hak dan kewajiban yang melekat di antara keduanya. Dan yang selanjutnya dari perikatan tersebut kita akan membahas mengenai suatu perjanjian ya, di mana suatu perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling berjanji atau melaksanakan sesuatu hal. Kemudian dari kedua hal tersebut ada pula hubungan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian itu akan menerbitkan suatu perikatan, dan perjanjian tersebut merupakan juga sumber daripada perikatan. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat dari perjanjian atau perikatan. Jadi syarat perjanjian atau perikatan tersebut tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana ada 4 syarat utama. Yang pertama adalah syarat subjektif. Di dalam syarat subjektif itu yang pertama adalah sepakat ya, yaitu mengenai kedua belah pihak saling sepakat mengikatkan dirinya. Kemudian yang kedua mengenai cakap hukum. Berarti di sini sudah jelas orang yang harus melakukan perjanjian atau perikatan itu harus telah memenuhi daripada usia ataupun sudah mampu atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat objektif. Yang pertama di syarat objektif adalah mengenai suatu hal tertentu. Berarti di sini sudah jelas hal tersebut tertentu itu adalah merupakan suatu hak ataupun kekayaan yang bernilai, baik secara uang maupun yang lainnya. Kemudian adanya suatu sebab yang halal. Nah, di sini diterangkan bahwasanya ketika memang perjanjian itu dibuat yang melanggar hukum ataupun melanggar undang-undang, agama, moral, dan lain sebagainya, itu tidak dapat dijadikan suatu perjanjian. Ada pula unsur perjanjian. Yang pertama adalah aspek kreditur atau disebut aspek aktif. Pertama adalah hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan. Yang kedua, hak kreditur untuk menggugat pelaksanaan pembayaran. Yang tiga, hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim. Adapun aspek debitur atau aspek pasif terdiri dari yang pertama, kewajiban debitur untuk membayar utang. Yang kedua, kewajiban debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditur. Yang selanjutnya, kewajiban debitur untuk membiarkan barang-barangnya dikenakan sitaan eksekusi ataupun yang disebut dengan haftung. Bentuk-bentuk dari perikatan. Yang pertama adalah bentuk perikatan yang lebih rumit adalah perikatan bersyarat, yaitu suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama, perikatan dengan syarat tangguh. Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Yang kedua, perikatan dengan suatu syarat batal. Suatu perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau batal apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan dengan ketepatan waktu. Suatu ketepatan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggungkan pelaksananya ataupun menetapkan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Selanjutnya, perikatan
mana suka atau alternatif. Suatu perikatan di mana ada dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si perhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Perikatan tanggung-menanggung, suatu perikatan di mana dapat beberapa orang bersama-sama sebagai pihak debitur berhadapan dengan satu kreditur atau sebaliknya. Dan selanjutnya, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat atau tak dapat dibagi adalah suatu sekedar presentasinya menurut imbangan pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Kemudian, hapusnya suatu perjanjian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1381 KUHP. Yang pertama, karena pembayaran. Kedua, karena penawaran pembayaran. Tiga, karena pemerawan utang atau novati. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena pencampuran utang. Yang keenam, karena musnahnya objek. Ketujuh, karena pembebasan utang. Yang kedelapan, karena batal demi hukum atau dibatalkan. Yang kesembilan, karena berlakunya syarat batal. Dan yang terakhir, karena daluarsa yang membebaskan. Kemudian itulah ya mengenai materi daripada hukum perikatan. Bagi kalian yang ingin subscribe silahkan, mudah-mudahan amal perbuatannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang materi ini bermanfaat, silahkan kalian share, berbagi di sosial media kalian. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.